Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Lukisan. Cerita ini kisah dari Mbak Via yang ditulis oleh Ipen Alzikra. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Masa kecilku akan menjadi sebuah masa dengan jutaan kenangan. Begitu banyak waktu berlalu dengan sangat cepat. Hingga kini aku tumbuh meninggalkan masa itu. Ada satu kisah yang menurutku berkaitan dengan misteri. Jawa Barat. Kala itu, aku masih duduk di ujung bangku sekolah dasar. Menjadi siswi di salah satu SD negeri di Bogor. Aku, Via, akan menuliskan kisah lamaku. Kepekaanku terhadap hal gaib sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun setelah ini, penampakan demi penampakan makhluk lain sering terlihat olehku. Pagi ini, Putri, gak bangunkah? Kan mau ujian sekolah. Mama yang membangunkanku subuh itu. Iya mah, masih ngantuk. Jawabku yang masih berselimut karena dingin. Bangun, sholat, berdoa sama Tuhan agar putri mama tetap jadi juara kelas akhir semester ini. Ayo bangun. Ya, memang walau sering malas yang namanya belajar, tapi peringkat juara kelas dari kecil selalu aku pegang. Karena aku lebih suka mendengarkan saat guru mengajar di kelas ketimbang belajar sendirian di kamar tanpa pembimbing. Selepas itu aku juga tidak pernah berhenti meminta juga bersyukur kepada Tuhan akan karunia ini. Sebuah karunia yang menjadi kedua orang tuaku bangga memilikiku. Usai sembahyang subuh, aku hanya membaca buku salah satu pelajaran yang akan jadi bahan ulangan hari ini. Tidak beberapa lama, aku memilih bantuan mama di dapur. Loh, kok gak belajar nak? Udah mah, sekarang belajar masak dengan mama. Jawabku tersenyum ke mama. Udah Via, persiapkan buat sekolah saja. Terus turun sarapan. Sebentar lagi, mama selesai masaknya. Iya mah. Tuhan yang telah menyisipkan aku dalam kehidupan ini menjadi sangat berarti buatku. Karunia-karunia kebesaran yang disandingkan denganku merupakan kesempurnaan sebuah kehidupan. Untuk itu pacuanku terus ada untuk menjadi kebanggaan semua orang, dan yang paling utama untuk kedua orang tuaku. Juga sebagai contoh positif untuk dua adikku. 1 minggu melalui tes ujian akhir dengan semangat dan mengeluarkan segala kemampuan sudah usai. Hanya belum puas karena hasil ujian masih menunggu 2 minggu lagi. Liburan panjang ini akan sangat menjadi kerinduan bagiku. Waktu-waktu menimba ilmu bareng dengan teman-teman dalam satu kelas. Sisipan kesedihan yang berbaur dengan bahagia juga ada dalam benak ini. Sebentar lagi harus beranjak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dengan saingan siswa yang sangat banyak dari berbagai daerah. Suasana asing yang menuntutku beradaptasi di dalam lingkup hal baru. Via, mau liburan kemana? Tanya papa yang sedang menikmati kopi sorenya di teras rumah. Pengen ke kampung nenek lah Pak. Kangen lihat sawah. Juga temen Via yang di sana Pak. Ya sudah, besok kita pulang ke rumah nenek. Sekalian silaturahmi. Yes, terima kasih Pak. Aku melompat bahagia. Padahal di kampung nenek sangat terkenal dengan kejadian atau fenomena mencekam. Banyak cerita dari zaman dulu yang terdengar sangat mengerikan. Namun buatku hal itu hanya dongeng kisah sejarah
berdirinya desa itu. Sebab selama ini saat liburan ke sana, hal-hal itu belum pernah aku jumpai. Malam ini dalam kamarku, semua persiapan sudah masuk ke ransel, sedari pakaian, boneka, kamera, dan lain-lain. Aku tidak lupa selalu membawa kamera, juga peralatan gambarku. Karena di sana aku terdapat hal yang asik, juga unik untuk diabadikan. Aku liburan di rumah nenek di kampung yang asri ini. Sendirian hanya diantar papa, lalu beliau kembali lagi karena tidak ada cuti kerja. Sementara kedua adikku tetap harus di rumah sama mama, memilih liburan di tempat wisata. Persawahan yang menghijau dengan tanaman padi menghias. Petak-petak sawah yang bertingkat itu indah untuk diabadikan. Ku keluarkan kameraku, mengambil beberapa gambar dari dalam mobil yang pelan melaju. Sesampai di rumah nenek, sambutan kasih sayang kakek, juga nenek, aku rasakan. Pelukan kerinduan juga cium kasih sayangnya, membuat obat tersendiri, mengurangi kerinduan kepada mereka yang sudah 3 bulan yang lalu tidak bersua. Cucu nenek sudah besar, makin cantik, kata nenek sambil memelukku. Nenek sehat kan? Tanyaku. Alhamdulillah sayang. Mama sama adik kenapa gak pada ikut sih? Anak-anak ngajak liburan ke Monas bu, jadi gak pada ikut, jawab papaku. Sore itu papa langsung pulang untuk kembali bekerja esok pagi. Jadi kini hanya aku sendiri di sini. Kakak yang membawakan durian hasil kebunnya untuk oleh-oleh buat mama. Juga berpesan untuk selalu hati-hati selama perjalanan pulang. Di dalam rumah dengan halaman yang luas, sebuah pohon mangga besar nan rimbun. Di situ tergantung ayunan yang sudah lama ada. Ku duduk bermain ayunan sambil melihat hasil foto di kamera digital ini. Hei, Via. Sebuah panggilan terdengar. Hei Anita, sini, panggilku pada sahabat dari kecil di desa ini. Kapan datang Via? Sama siapa? Tanyanya dengan senyum sumringah. Tadi Nit, diantar papa, baru saja pulang. Asik, liburan bersama lagi kita. Merindukan sahabat juga menjadi salah satu alasan untuk kembali liburan di rumah nenek. Suasana dengan ramah tamah semua penduduk, juga udara sejuk yang membuat lega. Pemandangan bagus memanjakan mata. Keseruan bermain di sungai, juga pematang sawah sangat melekat dalam ingatan. Maghrib menjelang, bareng dengan nenek menuju suara yang didapati warga untuk menunaikan ibadah. Keseruan melihat anak berkumpul mengaji. Aku yang menunggu Anita selesai mengaji, lalu berjalan-jalan di sekeliling kampung. Saat kami menyusuri jalan yang masih gelap itu, di sebuah gang ada sebuah pohon kelengkeng yang sangat besar. Di situ kulihat seperti kain putih melambai tertiup angin di atas sana. Nit, itu putih-putih apa ya? Tanyaku menunjuk ke arah sana. Tiba-tiba tanganku ditarik, lalu diseret berlari sekencang-kencangnya. Kamu lihat apa, Via? Tanyanya sambil ngos-ngosan. Ada kayak kain putih gitu di pohon tadi, jawabku. Hah? Aku gak lihat apa-apa, terang Anita. Serius gak lihat? Jawabku yang mulai bingung. Hantu buatku sih masih sekedar dongeng untuk menakuti anak kecil. Karena sampai sekarang belum pernah melihat yang namanya setan atau hantu seperti cerita orang. Hanya melihat di film saja soal hantu. Jadi masih belum bisa percaya mereka itu benar adanya. Di desa memang seram kalau malam,
karena penerangan jalan yang kurang dan jarak rumah yang jauh masih dibatasi oleh kebun-kebun warga yang banyak ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Berbeda dengan kota, terang benderang. Rumah berdempetan, tak berjarak. Malam itu setelah melihat sosok putih, dalam mimpiku seakan hadir sosok wanita bergaun putih. Kebanyakan kalau kuntilanak akan terlihat sangat menyeramkan ketika kulihat di film. Namun sangat jauh berbeda yang hadir ini. Sosok berwajah cantik, namun sangat pucat, dengan terlihat sangat sedih. Dia duduk bercerita kepadaku. Entah apa yang diceritakan sama sekali tidak dapat kuingat. Hanya kata terakhir yang terdengar, "Aku akan memberikan kamu hadiah." Lalu aku terbangun, mengucapkan istighfar. Membayangkan sosok yang ada dalam mimpi itu. Entah hadiah apa yang diberikannya padaku. Mungkin hanya bunga tidurku. Namun hidungku mencium bau bunga melati yang membuat merinding. Pagi itu aku bercerita sama nenek soal kejadian semalam waktu melihat sosok wanita itu dan tentang mimpi yang aku alami. "Nek, jadi hadiah apa yang diberikan ke Via ya, Nek?" tanyaku. "Udah Via, jangan difikirkan ya, itu hanya bunga tidur," jelas nenekku. Namun batin masih belum puas dengan jawaban dari nenek. Masih banyak tanya tentang sosok dan hadiah itu. Sampai kupastikan kembali mendatangi pohon semalam. Dan memang tidak ada apa-apa siang ini. "Cari apa, Dek?" kata Ibu Parubaya dari arah belakang. Enggak Bu, cuma lihat-lihat saja," jawabku. "Adik ini siapa? Kok Ibu baru lihat?" "Saya cucunya Nenek Ida." "Oh alah, sini ke rumah Bibi, jangan panggil Ibu." "Namanya siapa?" "Via Bi." "Cantiknya. Via, mampir dulu ke rumah yuk." "Iya Bi, nanti mampir." "Via masih mau ke sana disuruh nenek." Aku yang bingung menolak ajakan Bibi itu untuk singgah di rumahnya. Pasti canggung, dan aku merasa aneh diajak sama orang yang belum kenal. Sementara dari kecil sudah diajarkan orang tua untuk berhati-hati dengan orang yang baru bertemu. Setelah pamit mau pergi, kulirik pohon besar itu sekali lagi sambil nyelonong berjalan menjauh. Masih belum aku temukan arti mimpi semalam. Apa jawaban dari mimpi itu? Aku hanya bisa bertanya dalam hati. Sampai kujumpai sahabatku wanita dan mengambil kamera untuk mengambil beberapa pemandangan di ujung desa. Nit, Bibi yang ada di rumah itu siapa ya?" tanyaku. "Hah? Bibi? Rumah? Yang mana Via?" tanya sahabatku bingung. "Rumah yang depannya ada pohon gede semalam loh." "Oh, itu Bimae. Dia hidup sendirian semenjak ibunya meninggal." "Memang gak punya anak ya?" Aku yang mulai kepo. "Ada sih, yang besar di kota sama bapaknya bekerja, yang anak gadisnya di pesantren," jelas Anita. "Oh, sudah besar ya anak yang cewek." "Kamu kenapa sih Via? Kok jadi kepo sama keluarga itu? Anak gadisnya seumuran kita loh." "Oh, oke." Semenjak itu banyak tanya dalam hati mengenai kejadian pohon, juga mimpi itu. Masih belum menjawab apa yang menjadi tanya hati. Juga rumah kecil berdindingkan kayu, juga anyaman bambu yang terlihat kuno, juga menyeramkan. Ada daya tarik sendiri buatku. Ditambah pohon kelengkeng besar menjadi kesan magis tersendiri. "Kok kamu bengong Via?" teguran sahabatku yang bikin kaget. Enggak Nit,
Nanti pulang lewat depan rumah bibi itu ya, ajakku. Rumah itu. Anita seakan mau memberitahu sesuatu, namun berat terucap. Kenapa? Tanyaku makin penasaran. Rumah itu, jarang ada tamu yang berkunjung ke sana, Vi. Terangnya semakin bingung. Kenapa begitu? Tanyaku lagi, yang semakin ingin tahu. Menurut cerita warga, di rumah itu ada sebuah lukisan yang aneh dan menyeramkan. Sebuah penjelasan yang entah bikin aku semakin penuh tanya, penasaran, takut. Tapi pingin banget menyaksikan lukisan itu untuk mengetahui apa di balik rumor warga yang diceritakan Anita. Setelah memotret beberapa keindahan sawah, juga sungai yang dipadati kerbau yang mandi sehabis membajak sawah dengan tuan petaninya, kuputar untuk melihat hasil jepretanku. Beberapa gambar yang buat hati senang oleh hasil yang sangat indah. Sebelum sore, kami berdua mulai jalan pulang, dan seperti yang aku inginkan, kami melalui jalan depan rumah itu. Langkah kami terhenti di situ. Kuamati beberapa saat, lalu mengarahkan kamera untuk memotret rumah tua itu. Malam sehabis makan malam bareng nenek, juga kakek, aku mendengarkan nenek yang bercerita tentang desa ini pada zaman dahulu. Cerita yang sangat menarik buat aku. Sampai handphoneku berderi. Ada panggilan masuk dari mama yang mengabarkan mama sama adik-adik sedang berlibur ke Jakarta. Semua selesai, aku kembali ke kamar, duduk mengambil kamera, lalu melihat hasil foto rumah itu. Setelah detail aku amati, kusum berkali-kali, sampai mataku melihat sebuah kepala yang mengintip dari sebalik pohon itu. Hah? Apa ini? Misteri datang bisa melalui apapun, juga berbagai cara astral untuk berinteraksi kepada manusia dengan tujuan yang berbeda. Entah penglihatan itu bisa dibilang kelebihan atau malah sebaliknya. Sosok yang ada di foto itu tidak begitu jelas, hanya wajah berambut panjang yang mengintip dari balik pohon, membawaku dalam sebuah tanya tentang rumor warga kampung ini. Lukisan misterius yang diceritakan Anita tadi siang makin mengusik batin yang menjadi penuh akan banyaknya pertanyaan. Malam yang dingin karena hujan turun membawaku untuk merebahkan badan sambil membuka handphone, mencari beberapa artikel yang menceritakan tentang lukisan. Ada beberapa artikel yang menarik untuk dibaca. Sebuah misteri lukisan Mona Lisa. Selesai membaca, aku ingin sekali melihat bentuk dari lukisan yang dimiliki Bimae. Jam menunjukkan larutnya malam. Kilatan terlihat di luar jendela, membawa kesan magis, ditambah hujan yang tak kunjung reda, sampai terdengar ketukan dari luar. Berkali-kali ingin meyakinkan suara itu, hingga sosok putih melintas dengan cepat. Apaan ya itu barusan? Aku seakan tidak yakin dengan yang kulihat. Via, Via. Suara terdengar dari belakangku dengan lirih. Langsung merinding terasa berat di tengkuk belakangku. Ada serasa angin pelan mengembus dari arah suara itu. Pelan kupalingkan badan untuk menuju suara menyeramkan itu. Saat melihat di belakang, sosok yang hadir dalam mimpiku itu tengah duduk di belakangku dengan senyum yang membuatku takut. Matanya dengan sorot tajam melotot. Ah, nenek, teriakku. Malah terdengar cekikikan dari perempuan hantu itu. Aku langsung mundur, turun dari ranjang yang kini makhluk itu terduduk di sana. Nafas yang memburu karena takut
menyaksikan hal mistis pertama kalinya dalam hidupku. Berulang kali aku teriak memanggil nenek, namun tidak terdengar olehnya. Rasanya pengen lari keluar kamar, namun tubuh ini mematung tak bergerak sama sekali. Mata ini melihat sosok itu melayang perlahan, lalu terbang mendekat. Dengan saling bertatapan wajah, kami sangat dekat. Baunya sangat amis tercium olehku. Ketika mulutnya dibuka, banyak belatung keluar dari dalamnya. Kengerian itu membuat aku pingsan, terjatuh di lantai. "Via, bangun sayang. Via, Via." Terdengar suara nenek memanggilku. Pelan ku buka mata dan merasa kepala sangat berat. Pusing juga mual. Aku terbangun sudah di atas kasur, ditungguin nenek sama kakek yang duduk menungguiku. "Alhamdulillah, sudah siuman kamu, Cuk," kata kakekku. "Kamu kenapa teriak-teriak sampai jatuh pingsan? Via lihat apa?" Nenekku bertanya. "Ada hantu, Nek. Via takut," jawabku. "Hantu? Via mimpi lagi ya?" tanya nenekku lagi. "Via gak mimpi, Nek. Beneran ada hantu." Aku mulai menjelaskan. Sampai saat sarapan bareng nenek pagi itu, aku menanyakan lagi soal rumah itu, juga lukisan yang ada di sana. Kenapa sampai membuat warga jadi takut berkunjung ke rumah Bimae? Nenekku pun menceritakan perihal lukisan tua misterius itu. Lukisan itu dibuat oleh cucunya yang menggambarkan wajah neneknya. Setelah lukisan itu jadi banyak orang yang tertarik membelinya, namun selalu dikembalikan karena diteror oleh sosok wanita berambut panjang, atau bisa disebut kuntilanak. Sudah pernah dibakar lukisan itu oleh cucunya, namun keesokan harinya masih utuh dan tergantung di dinding rumah. Jelas nenekku, yang kurasa sangat aneh. "Jadi cucu yang melukis itu mana, Nek?" tanyaku. "Cucunya sudah meninggal karena sakit," terang nenekku. Lukisan itu sedikit memiliki jawaban, walau benar-benar terang, masih berselimutkan misterinya. Siang itu aku panggil sahabatku Anita untuk mengantarkanku ke rumah Bimae. Mau melihat lukisan yang menjadi momok bagi semua orang di kampung ini, dengan harapan terdapat juga jawaban hatiku ini. Meski dengan keraguan juga rasa takut, Anita pun mengantarkanku. Dengan sedikit rengekanku memaksanya. Langkahnya terlihat sangat malas menuju ke sana. Beda denganku yang ingin segera sampai, lalu menguak keganjilan ini. Rumah yang terlihat sunyi dan angker itu dari kejauhan terlihat. Rindangnya pohon kelengkeng yang sangat besar. Itu pun menambah semakin redup aura di sekitarnya, membuatku terlintas sosok semalam yang ada di kamarku. "Assalamualaikum, Bi." "Assalamualaikum." Salam kami berdua untuk bertamu. "Waalaikumsalam," jawab bibi itu dari dalam. Lalu pintu papan itu terbuka. Terlihat Bimae tersenyum ke arah kami. Neng cantik sama di Anita. Alhamdulillah, mau mampir ke gubuk bibi. Ayo sini Neng masuk, ajaknya. Iya Bi, jawab Anita. Lalu kami duduk di kursi bambu di ruang tamu itu. Ternyata di dalam rumahnya banyak sekali lukisan, juga berbagai kaligrafi. Seolah seperti galeri lukisan di rumah ini. Ruangan tertata dengan rapi,
Juga banyak pernak-pernik kerajinan tangan. Nih minum Neng, Bibi juga buat cireng, masih hangat, ayo dimakan. Bibi Mae yang mengeluarkan jamuannya. Gak usah repot-repot Bi, kami kesini cuma main kok, jawabku basa-basi. Nggak repot Neng, Bibi seneng Neng pada mau main kesini. Sudah lama rumah ini sepi, saat Lina sudah mulai belajar di pesantren, jawabnya. Tidak heran jika Bimae merasa sepi, karena selama ini selalu sendirian. Mungkin sebulan sekali suaminya baru pulang dari kota dengan anak tertuanya. Mataku menelisik mencari di mana letak lukisan yang sangat membuatku penuh dengan keinginan tahu. Di tengah obrolan kami, saat mendengarkan cerita si Bibi, terlihat satu lukisan bergerak menyuara benturan di dinding kayu itu. Kami bertiga mengarahkan pandangan ke sebuah lukisan bergambarkan nenek-nenek yang sudah tua, penuh keriput. Ada raut kesedihan di wajah lukisan itu, menitikan air mata di mata tua dalam gambar. Tanpa ada suara di antara kami bertiga, sampai ku tanyakan perihal menangisnya sosok dalam lukisan itu. Bi, kenapa lukisan itu bisa menangis? Tanyaku ke Bimae. Menangis? Malah beliau balik bertanya dengan heran. Iya, itu menangis, keluar air mata. Namun di situ hanya aku sendiri yang menyaksikannya. Bibi juga Anita pun tidak melihat, hanya menyaksikan jika lukisan itu bergerak sendiri. Benda mati yang dialami oleh jiwa halus akan menjadi suatu misteri bagi manusia pada umumnya. Namun itu salah satu interaksi astral untuk menuntun manusia ke dalam rasa ketakutan. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.